Hai guys, selamat datang kembali di Lamceng Studio Channel bersama kakak Frans, kakak pembina. Hari ini kakak akan melanjutkan fungsi-fungsi yang penting yang banyak digunakan dalam Microsoft Excel guys ya, yaitu salah satunya adalah fungsi string ya. Fungsi string yang pertama adalah untuk left ya. Pertama adalah fungsi left untuk mengambil dari suatu isi sel ya, ini sel. Kemudian ini banyak yang diambil ya, digit karakter yang diambilnya berapa banyak. Dari sebelah kiri, kedua right, cell, dan digit. Dan yang ketiga adalah posisi tertentu ya, sel ini kita ambil posisi, kemudian digit guys. Oke, ini adalah fungsi string yang sangat umum ya guys. Jadi sekarang kita akan coba ya, kita lihat kasus soal yang ada. Ini adalah laporan akhir nilai Universitas Bina Mulia, mata kuliah pemrograman web, dosen Juan Pablo ya. Di sini ada nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, kelas, semester ya, jurusan dan waktu kuliah. Kemudian di sini ada nilai absensi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas mandiri, dan nilai akhir. Kemudian ada kolom grade dan kolom keterangan. Nah, Kak, kenapa ini kosong, Kak? Ya, ini kita akan isi dengan menggunakan rumus-rumus, guys, yang sangat simple. Kakak akan buat ya. Nah, sekarang kita baca keterangan soal, guys. Yang pertama, kolom pertama semester, SMT. Satu digit pertama dari kolom kelas. Oke. Jadi untuk mendapatkan nilai semester ini diambil dari kolom kelas, yaitu digit pertama, yaitu sebelah kiri guys. Maka kita gunakan fungsi left guys. Di sini left ya. Fungsi left. Kemudian kita klik di sini selnya. Kemudian titik koma guys ya. Jumlah karakter yang diambil berapa nih, numcars ya. Satu, karena kita mau cukup satu, kita ambil ya sesuai soal satu. Maka sudah dapat ya guys, kita tinggal copy ke bawah. Ctrl C ya, Ctrl C, copy, kemudian kita enter aja nih guys. Nah ini sudah dapat, jadi langsung ya guys, semester 4 dan 5. Oke. Nah, yang kedua adalah kita ambil adalah digit jurusan guys. Jurusan adalah diambil dari ya, di sini dari 3 digit sebanyak 2 digit dari kolom kelas. 3 digit ya, sebanyak 2 digit dari kolom kelas, dimulai dari posisi ke 2 digit ya, ini salah ya, sebanyak 2 digit ya, dimulai ya, diambil dari digit ketiga ya, kolom kelas ya, sebanyak ya, diambil dari mulai ya, dari mulai digit ketiga ya guys. Oke, berarti yang kita ambil adalah ini guys, 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3, berarti di karakter SI ya, sebanyak 2. Nah, kita gunakan di sini dengan perintah mid guys ya, nggak bisa dengan write. Jadi kita ambil mid di sini ya, kemudian titik koma, posisi 1, kedua, ketiga guys. Oke, jadi huruf S ini ada posisi ketiga, dimulai dari 1, 4 ini angka 1 ya, berarti indeksnya ke 1, P kedua, S ketiga ya guys. Kemudian kita ambil sebanyak 6 cars ya. 6 cars ini jumlah digit yang mau diambil. Kita ambil 2 ya. Nah, ini kita copy ya ke bawah semua. Oke. Nah, ini sudah dapat ya guys ya. Nah, nanti kita masukkan keterangan jurusan ya guys ya. Di sini kita tambahkan keterangan jurusan dengan fungsi if ya. Oke. Ini nanti kita masukin di sini keterangan jurusan. Keterangan nama jurusan ya. Nama jurusan kita copy ya nanti. Nah, sekarang kita ambil waktu kuliah dulu guys ya. Karena ini kita akan gunakan fungsi if guys setelah ini guys. Nah, untuk waktu kuliah diambil ya digit 2 ya, digit kedua dari kolom kelas ya guys ya. Sebanyak 1 digit ya, dimulai ya, diambil dari ya ini. Diambil dari mulai digit pertama oke. Oke, digit pertama, digit kedua ya, sorry ya, diambil dari digit kedua ya, digit kedua ya, kedua sebanyak 1 digit dari kolom kedua, dari digit kedua sebanyak 1 digit dari kolom kelas ya. Berarti dimulai dari digit kedua guys, kita lihat di sini. Jadi waktu jurusan ini P ya, P
P. Ya, hanya P dan di sini kalau P maka pagi, selain itu malam. Oke, kita ambil dulu nama jurusannya guys ya, waktu kuliahnya. Berarti di sini kita gunakan posisi menggunakan mid sama ya. Kemudian posisi kedua sebanyak 1 guys. Oke. Nah, ini P semua ya guys. Kita copy ke bawah, gunakan fungsi mid. Jadi hanya P dan M. Jika P maka pagi ya. Nah, sekarang kita munculkan jika P maka dengan pagi. Gunakan fungsi if yang kemarin guys. Jadi kalau kita lihat fungsi single if ya, ini adalah flowchart-nya ya. Jika kondisinya di sini jika if P ya, if misalnya waktu sama dengan P, jika iya maka cetak di sini pagi ya, cetak pagi. Jadi sudah pasti hanya dua kondisi ya. Jadi dua kondisi, satu if. Selain itu jika bukan maka cetak malam. Oke. Nah, itu gampang guys ya. Jadi jumlah if itu tergantung dari kondisi. Jadi kalau kondisinya 2 ya, berarti di sini adalah 2 dikurang 1 ya, berarti 1 ya, satu kemungkinan 2 kondisi ya. Oke. Jumlah if ya. Oke, 2 kondisi berarti 1 if. Nah, itu aja gampang logikanya. Oke, jika P maka kita cetak pagi. Berarti di sini kita tambahkan aja fungsi if guys. If ya sama dengan depannya ya, sama dengan P, maka kita cetak pagi nih guys. Pagi, oke. Kemudian selain itu adalah malam. Jangan lupa gunakan tanda petik guys, malam. Kemudian kita tutup kurung guys. Enter. Nah, ini keluar langsung waktunya ya guys. Gampang sekali ya. Oke. Nah, ini pagi sudah dapat dan malam sudah dapat, sudah pasti ya, 5M berarti malam, kelas malam. Nah, sekarang tinggal nama jurusan guys. Di sini jurusan ada 3 guys ya. Kalau kita baca di sini ada 3 ya. Jika SI maka sistem informasi, bisnis digital, BD di bisnis digital, dan TI teknik informatika. Berarti ada 3 kondisi guys. Berarti jumlah if adalah kondisi dikurang 1, berarti ada 2 if. Jika di sini ya ada 2 if. Jika jurusannya SI maka cetak sistem informasi. Selain itu, apakah jurusannya sama dengan BD? Kalau BD, maka cetak bisnis digital. Selain itu sudah pasti teknik informatika. Jadi kita cukup hanya 2 if. Oke, di sini kita if ya. Ini sama dengan SI. Oke guys. Maka kita cetak lagi di sini ya. Di sini if lagi ya. Oke. Kita cetak di sini sistem informasi guys. Selain itu ya, selain itu else if lagi guys ya, if F9 sama ya, di sini kita ketik aja F9 sama dengan BD, maka dia bisnis digital guys, bisnis digital. Oke. Nah, selain itu hanya 1, berarti tinggal teknik informatika, tidak usah menggunakan if lagi. Ini yang kita sebut dengan if bersarang guys. Karena di sini ada 2 if, 2 kurung yang dibuka, maka kita tutup 2, 1, 2, enter guys, dapat. Gampang ya guys ya. Jadi di sini if dulu, jika SI, jika memenuhi langsung cetak sistem informasi. Jika bukan, cek lagi apakah dia BD. Kalau dia BD, maka cetak bisnis digital. Selain itu, teknik informatika. Oke, tinggal kita tarik, copy semua guys. Maka sudah dapat. Nah, itu gampang ya guys ya, mudah. Nah, sekarang mencari nilai akhir ya, tugas nilai akhir. Di sini kita sudah dapat ya, nilai akhir adalah absensi kali 10%, ditambah tugas mandiri kali 10%, tambah UTS 40%, tambah UAS 40%. Langsung saja ya guys, kita buat formulanya. Di sini berarti ya, langsung 10% dikali ya, absensi, ditambah ya, 10% kali
tugas mandiri ya guys. Ditambah, oke. UTS ya berarti 40%. Dikali ini. Ditambah 40% lagi guys. Dikali ya bintang UAS ya. Nah ini kita enter. Maka dapat guys. Kita copy ke bawah, maka nilai akhirnya sudah dapat semua ya. Ini kita bisa bulatkan ya menggunakan fungsi round. Oke, kita katakan kita pembulatan ya, round up ya. Round down aja ya, round down. Round aja atau round di sini ya. Kemudian di sini titik koma, digitnya kita kosong, jadi nggak ada 2 digit ya. Kita bulatkan semua, kita copy ulang. Maka dia tidak ada maka dia akan dibulatkan semua, tidak ada decimal point dengan menggunakan fungsi round. Oke. Nah, ini sudah dapat guys. Sekarang bagaimana? Kita tinggal menentukan grade guys. Gampang ya. Di sini ya. Grade jika nilai A ya, jika di sini ada 5 kondisi guys. Berarti 1 2 3 4 5, berarti ada 4 if ya. Sisanya sudah pasti E. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ya dari soal kasus ya. Grade A 85 sampai 100. Oke, kita tes dulu. Berarti kita bisa tes di sini ya, if ya. Sama dengan if jika nilai akhir lebih besar dari 84. Sama nggak guys? Kalau lebih besar dari 84 pasti sama ya, karena kan 85 ya. 85 sampai 100 itu 84. Oke. Maka dia value-nya A. Oke, titik koma. Kemudian kita tes kembali. Jika ya M9 ya lebih besar dari ya. Nah, yang kedua adalah kita lihat nih 75 sampai 84 berarti 74 ya guys ya. 74. 74 maka dia B. Oke. Kemudian titik koma ya, kita tes kembali apakah M9 lebih besar dari 64 ya guys ya. 64 maka dia C. Oke. Selain itu kita tes kembali if M9 lebih besar dari 54 itu sudah pasti D guys. Ya. Nah, dan selain itu sudah pasti E. Ini ada berapa if? Ada 4, berarti ada 4 tutup kurung guys. Tutup kurungnya ada 4. 1 2 3 4. Enter. Coba kita lihat di sini ada yang salah sedikit. Oh, ini koma ya. Kita harus ganti dengan titik koma. Nah, ini sudah dapat guys ya semua grade-nya. Tinggal kita copy. Nah, ini. Ini sudah dapat. Ini kita bisa centerin ya. Kita center aja supaya gampang. Nah. Oke, ini sudah dapat guys. Lalu yang terakhir kolom keterangan guys ya. Keterangan ya, jika grade D atau E maka tidak lulus, selain itu lulus. Gampang nih, berarti gunakan OR guys. Di sini kita gunakan if ya. If di sini ya kita sama dengan dulu ya, gunakan sama dengan if grade sama dengan D ya. Di sini D atau OR ya. OR ya. N9 sama dengan E. Oke, maka tidak lulus ya. Tidak lulus. Selain itu lulus ya guys. Nah ini, satu if. Oke. Kita gunakan if ya, or if. Coba ya, agak lupa ini menggunakan fungsi or. Oke. Oke, kita jangan gunakan or dulu ya, nanti di operator logical di video tutorial berikutnya ya. Oke, ini biar cepat. Sekarang kita tes dulu ya. Apakah dia D, ya kan? Jika D, maka dia tidak lulus. Tidak lulus. Oke. Kemudian apakah if N9 sama dengan E, maka dia pun tidak
lulus guys. Selain itu sudah pasti ya, berarti lulus. Oke, jadi ada 2 if nih kita tes. Maka lulus. Oke, kita copy ke bawah semua. Oke. Berarti yang tidak lulus tidak banyak nih ya guys ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini sudah benar semua guys ya. Nah, itulah adalah kita hari ini sudah belajar fungsi left yang pertama ya guys ya. Fungsi left, kemudian fungsi mid ya. Right sama ya dengan left. Kemudian dengan multiple if ya guys ya. Nah, seperti itu. Oke. Pada video berikutnya kakak akan gunakan nanti operator logical and dan or ya guys ya. Oke. Nah, ya, ikuti terus channel kakak ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.